Orang-orang pakai kemben, aku pakai, inget nggak pakai manset ketat tangan panjang. Keren. Kalau aku nggak keren mah nggak mungkin atuh itu produser kelas kakap Oh iya se-Indonesia. bener, Koma lah, ya masa sih dibuka hijabnya ya. mudah-mudahan. Waktu itu harga kontraknya tuh katanya lebih tinggi dari harga kontraknya Rosa album kedua tuh yang Joker, sini dia. Temen gue yang nge-recommendation tempat ini akhirnya datang juga. Maya. Jokers, kita sudah 20 tahun gak ketemu. Dan ternyata aku masih seperti dulu. kamu tuh nggak ada beda loh. Berarti orang baheula banget kolot. Enggak justru. Jadi kamu mah awet muda. Beneran? Kalau suara mah iya, semua orang bilang orang juga budak letik suara. Beneran kamu nggak ada yang berubah. Asli. Tuh, mau. Badan nggak melarang apa. Padahal kamu sudah punya anak kan? Udah. Tuh. Jokers, jadi kita itu 20 tahun nggak ketemu. Dan akhirnya dipertemukan lewat media sosial. Dengan adanya Instagram. Kurang noneangan dirinya. Udah sombong ya. Bukan sombong, mungkin lupa, Mai. Iya Dia sih. tuh lupa. Umur ya. Umur itu dia. Susah banget. Susah. Apa kabar, Mayan? Kamu teh kemana wae atuh? Aku melanglang buana. Tapi aku termasuk yang sering ngepoin kamu. Ketika kita sudah ketemu di media sosial, orang teh sering ngepoin. Si Mayang ayeuna jeung saha ternyata yang dampingin kamu teh ganteng oge, cucok oge. Matak jarang aku expose keluar si bapak itu. Kenapa? Teuing. Soalnya nggak tahu, ada teman-teman aku juga barogoheun sama dia. Sama dia Maya, karena memang kelihatannya cool gimana gitu. Cool. Jokers, Jo pengen kasih tahu kalau Mayang ini dulu dia seorang penyanyi. Zaman kita ketemu di Musik Cafe Kintamani, dia itu termasuk penyanyi yang banyak sekali diidolakan. Diidolakan sama siapa coba? Sama om-om gadun-gadun. Tapi orangnya lempengnya. Itu dia yang herannya. Akunya teh yang nggak merasa bahwa mereka teh ada maunya gitu. Ini satu cerita lucu bahwa Jo kenal sama Mayang, terus satu lagi ada Novi. Si Novi kemananya? Atunya. Kita apa harus diumumin di Itu sini dia gitu nih, ya? kalau misalnya Novi nonton Galeri Denijo, tolong kontak Nama kita. panjangnya tahu nggak Novi apa? Enggak, yang taunya Novi aja. Kalau dulu mungkin kalau kita kasih tahu dulu Novi pernah jadi vokalisnya Dimensi Band ya. Vokalis ini backing vokal sih. Oh, backing vokal Dimensi Band. Ciri-cirinya mukanya mirip-mirip Krisdayanti ya. Iya, bener. Tapi suaranya tuh agak-agak serak. Suaranya serak. Tomboy Ya, saya tahu mah. Hitam manis lah. Sebenarnya termasuk kamu juga yang cuek banget dulu. Iya. Nah, Joker. Tapi Novi mah dandan. Iya, dia bener. tomboy. Bener. Tapi dia dandan, dia menor. Kamu mantunya? Aku sama sekali, cuman bedak, lipstik seperlunya. Rambut juga nggak pernah. Novi mah keren. Iya, betul. Rambut diikat ke atas. Oh, ya bener. Dijabrikin. Apa? Zaman baru lama. Zaman dulu mah mereka itu keren-keren tahu. Zaman kita dulu. Zaman kita. Pada zamannya mereka itu yang keren-keren, termasuk yang keren-keren. Kalau aku nggak keren mah nggak mungkin atuh itu produser kelas kakap se-Indonesia. Oh iya betul. Dong. Luar biasa. Ini gue cerita dulu ya, Jokers. Jadi dulu ini Mayang terus Novi disukain sama salah seorang gadun lah ceritanya. Ini cerita Jo. Jadi karena dulu Jo ini sebagai VJ alias MC di Kintamani, lebih ke GRO lah, guest relation dulu ya. Jadi si gadun ini mau mendekati mereka lewat Jo. Jadi kamu tuh VJ atau Enggak, jadi memang dulu itu karena gue lebih sering misalnya table ya kan, nganterin mic kalau yang mau nyanyi gitu. Akhirnya banyak nanyanya kan ke Jo, gue pengen kenal sama penyanyi kan ini. Ada satu lagi, dua malah, Ratna sama Ria. Ingat nggak? Itu siapa?
ada 2 kan kita teh 4. Nah itu singer. karena mungkin kita nggak terlalu deket sama Iya, mereka, jadi gue benar-benar. terkenal. Ya lupa. Justru yang satu yang kecil-kecil tuh ada namanya Ratna tuh yang itu mabok terus itu mau. Itu Jadi apa sama? dia ke penonton bagus ininya. Itu gue lupa asli. Enggak ya, Yang gue kayak inget mah Mayang dan Novi. Kenapa? Karena itu kalian Menonjol berdua ya. itu menonjol, kemudian menghantarkan gue sehingga gue bisa mendapatkan limpahan Rezeki. tumpah ruah rezeki. Jadi pada satu waktu karena mereka disukai sama orang ini atau gadun ini, Gila sih. sampai akhirnya kita dibelanjain segala macam. macam, dan termasuk zaman dulu itu kita belum punya handphone. Baru keluar. Awal-awalnya handphone baru keluar, kita udah dibeliin handphone. Aku tuh nggak minta ya. Kita dia nggak yang minta. menawarkan. Iya itu dia. Kita dibawa kemana, dibelanjain. Kamu warna apa waktu itu beli handphonenya? Ungu dong. Ungu, aku. Pencinta ungu. Kamu hijau toska. Nah handphone on waktu itu? Titen. Titen. Ericsson. Ericsson bener. Dan Lagi wow, lagi udah keren booming banget bener. lah. Orang pakai itu udah keren banget. Aduh seneng banget itu, sampai Joy itu terngiang sampai sekarang ya. Kalau ada ringtone itu, kita itu setelah dikasih Iya, handphone, kita tuh nginep di hotel ya. Aku ya. Aku enggak. Kamu terus si handphone itu di pinggir di mejanya tempat tidur, terus? bunyi ringtone, kayak gitu. Terngiang-ngiang. Aduh, terngiang sampai sekarang. Gila ya. Luar biasa. Terima kasih loh Maya, berkat kamu, berkat Novi, dan luar biasanya Asik ya. pada saat itu, gua itu sebenarnya mau dikasih mobil loh sama si bapak Saking itu. ya. Saking tergila-gilanya sama kamu. Segitu kuatnya ya aura pelet seorang Aura Mayang gitu pelet ya. Orang Mayang. Padahal nih juga Mayang ini termasuk orang yang cuek banget. Kalau untuk seorang penyanyi atau penampil, dia termasuk yang cuek banget. Nggak ada centil-centilnya. Nggak pernah centil, dia terkesan malah jutek. Kemudian sombong, no make up. No make up, Kemudian No juga lekbong. no lekbong, no kemben, no kemben, no seksi, no lekbong. no apa namanya yang pendek-pendek hotel Iya. enggak. Jadi dia termasuk orang-orang kaya rumahan biasa gitu, tapi harus tampil. Kok bisa gitu coba? Saya cinta menyanyi sebenarnya gitu. Tapi apa ya? Ya gitu. Jelaskan, tolong jelaskan kenapa bisa gitu. Dukunat di mana? Oh, itu mah udah bawaan orok. Udah bawaan orok, guys. Jadi ya begitu, tapi gini ya. Ada satu waktu itu tuh justru jadi bumerangnya, jadi kita tuh susah dapat temen yang tulus gitu. Oke. Pasti cemburu. Cewek cowok cemburu loh. Iya benar, Nah. karena memang kamu tuh termasuk yang kalau boleh dibilang polos sih sebenarnya. Cewek cowok, kitanya hatinya bersih, belum tentu loh teman kitanya gitu. Iya, Itu benar, aja benar. susahnya jadi seorang aku. Tapi terubah loh, sampai sekarang kamu terubah. Justru Ya. gua mah terpedaya sama lu teh. Ini apa ya? Karena aku sering mandi kembang. Tapi enggak lah, kerutan udah nggak bisa bohong. Kelihatan Mas, asli nak. Walau kan sekarang cuma make up tipis-tipis ya, tapi nggak kelihatan beneran. Asli bener. Dulu Jadi sama Joker, sekali. Joker memang kangen banget sama orang ini nih, sama penyanyi ini. Tapi ternyata memang sekarang sudah berubah drastis. Berubah jadi menoran Jadi lah ya, menor, dikit, kemudian gitu sudah ya. berhijab. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Neng. Istiqomah lah, masa Ya sih dibuka mudah-mudahan. hijabnya Ya ya. mudah-mudahan. Tapi kalau kita berjalan kembali flashback ya, karena memang ini momennya flashback, kangen-kangenan. Nanti setelah flashback baru kita ngomongin yang lain. 20 tahun tuh nggak kerasa ya. Nah itu, kamu kemana wae selama 20 tahun? Iya, aku mah Eropa, Oh. ke Makau. Wih, ya luar biasa loh, luar negeri loh. Cuman dulu kan belum ada Facebook, belum ada apa, jadi ya gitu ya. No expose ya. Sekarang orang-orang pada upload di luar negeri, aing. Terus beak masa. Aduh, luar biasa loh Mayang ini. Mampus. Tapi Jokers, kalau kita bicara prestasi, Mayang ini bukan hanya sekedar seorang penyanyi, tapi dia sudah pernah juga punya album ya. Album sama band. Punya satu band dan punya satu album. Berapa album? Enggak, jadi gini. Jadi waktu beres dari Kita Mani itu ceritanya kan aku kan ditaksir tuh sama buat solo. Udah teken kontrak 2 album. Sama
2 tahun ya. Oke. Yang waktu itu harga kontraknya tuh katanya lebih tinggi dari harga kontraknya Rosa album kedua tuh yang. Oke, setelah apa dulu tuh album Rosa kedua tuh? yang sesungguhnya. Oke. Gitu. Kini album kedua tuh Kini Rosa, bukan Tegar, bukan. Rosa 18 juta, aku 20 juta. Waktu itu. Bayangin tahun 2000. berapa? Di saat penyanyi-penyanyi baru yang lain kontraknya cuma 2 juta. Oke. Dan aku tuh polos teh ya. Aku pikir memang segitu harga kontrak gitu kan. Ternyata teman-teman pada bilang ini, awas loh, gila gede banget kontrak lu. Termasuk Intan, manajernya Rosa. Oke. Gila gede banget kontrak lu gitu kan. Rosa tuh nggak segitu gitu kan. Masa aku bilang, ya polos aja, kita kan nggak ada dosa, nggak ada apa-apa ya. Ya udah, rezeki gue mau gimana lagi kan gitu. Ternyata lu ambil tuh kontrak itu. Oke. Diambil lah, terus udah di rancangnya album itu tuh isinya lagu-lagu Melly, Yofi, Baby, sama satu lagi aku duet sama Ronan Keating. Waktu itu kan Ronan lagi naik-naiknya. Oke. Aku mau duet sama Ronan. Di tengah-tengah ada insiden. Jadi ceritanya si produser aku itu ketangkep bandar narkoba se-Asia Tenggara. Wow. Nah, Jokers pasti bertanya-tanya, sah produser Eta. Ini produser hits banget pada zamannya. Pada zamannya dan mungkin sepanjang dari tahun 90 sampai 2000-an. Sekarang juga belum ada sih yang nandingin. Iya, produser ini ya. Besarnya dia gitu. Iya, benar. Maksudnya besarnya tuh dia itu kan kalau udah ngepromoin orang kan nggak main-main. Iya. Iya. Iya kan? Terus siapa lagi? Almarhum. Oke. Iya. Iya kan? Ya, tapi aku nggak ada masalah sih ya sama si bapak itu ya. Pada akhirnya aku resign, aku bilang saya mau kuliah. Oh, alasannya mau kuliah? Alasannya mau kuliah karena tidak mau menyinggung. Dan dia juga tahu sih saya cuma alasan doang. Tapi gitu. benar kuliah? Benar kuliah. Oh, benar kuliah. Kuliah benar. Masih juga itu, masih saking kencengnya aura seorang penyanyi ya. Oke. Begitu kuliah, dia mau kirim mobil 2 kali, aku tolak. Sampai segitunya dia mau kirim mobil. Lu tolak? Kamu kalau nanti udah beres kuliah mau nyanyi lagi, kamu cuma boleh kontak aku, sampai begitulah pokoknya. Mungkin satu-satunya penyanyi di Indonesia yang aku deh. Maaf ya, rada vulgar kita kan ya. Ya. Tapi memang kalau kita bilang dunia entertainment memang tidak lepas dari hal-hal semacam inilah. Kita sudah tahu lah. Banyak sekali. Maksudnya memang. Di luar juga harus pada tahu ya. Dulu tuh beda jauh ya sama sekarang. Kalau sekarang tuh kita punya duit dikit, bikin single, naikin di YouTube. Bisa. Dulu itu untuk jadi seorang penyanyi yang masuk di label tuh perjuangannya bener-bener. Bahkan sampai itu, sampai kayak gitu kan, ditawarin atau diembel-embelin yang lain-lain. Kurang-kurangnya iman dan pengetahuan gitu ya. Iya, bisa lewat. Maksudnya lewat tuh ya. Ya bisa, baiklah, cokot misalnya gitu kan. Tapi untungnya kamu enggak, ditawarin untungnya 2 mobil sih, juga. Untungnya enggak, dan aku tidak menyesal juga sih, soalnya mungkin kalau waktu itu dilanjut jadi penyanyi solo itu aku mungkin udah nggak ada di dunia ini ya kan? Iya. Ya takut juga sih. Bayangin aja, kan itu kan sebenarnya aku udah proses take vokal, udah kontrak, udah take vokal, udah berjalan berapa bulan. Setiap abis take vokal tuh kita dugemnya, orang lain mah dugemnya cuma di mana sih guys? Jokers di Bandung, paling di mana? Tropicana, SE kali ya. SE zaman gitu zaman dulu. Itu Planet 2001. Iya. Aku di mana? Di mana? High Life VIP. Sombong amat. Wih, luar biasa loh. Yang awalnya orang-orang Ambon ada 6 orang. Oh, luar biasa. Memang safety banget gitu ya. Wah, gila. Tapi sempet kamu begitu? Iya. Dan aku ngelihat yang namanya itu di mangkok segede apa ya? Segede pot bunga. Asli? Asli berwarna-warni. Nah, saking ku goblok-gobloknya orangnya ya. Kieu nya urang teh carita ka babaturan. Kan orang teu ngarokok teu mabok. Iya, dia itu nggak ngerokok, nggak minum. Nggak minum, nggak mabok. Nah, sekali waktu diliatin yang kayak begitu.
aku sempat diselamatin sama adalah orang dalam perusahaan recording itu ya. Kamu pura-pura sakit, yuk kita kabur gitu kan. Tapi kan aku udah sempat ngeliat si bola-bola jahanam kristal itu kan. itu. Nah, aku cerita kan, nyampe Bandung aku cerita sama teman-teman. Oh, kamu nggak diapa-apain? Enggak. Emang kenapa? Itu katanya begini-begini, narkoba gini-gini. Nggak ada. Ada aing teh. Langsung pada diem. Saking ku polosna. Siapa goblok cenah. Kurang tuh langsung. Aja, cikurang. Gila dong. Itu berwarna-warni. Pada zamannya ya. Gila. Memang pada zamannya itu yang namanya itu Gila, memang lagi jadi happening banget. dan disukain banyak penikmatnya. Iya, terus kan dulu nggak ada sosmed, jadi kans untuk kita ditangkap polisi nggak ada. Iya, Apa nggak ada? Tidak lah. terekspos Iya, nggak memang. terekspos. Jadi sebenarnya artis-artis, bukan saya ngejudge artis tahun 90-an begitu semua ya. Iya. Tapi lebih dari 60% memang begitu. Nah, dan itu lingkungan dan pergaulan yang mengakibatkan Dan bisa begitu. Tidak ada sarana, jadi nggak ketahuan pada tahun-tahun itu aman kita Iya, kalau betul. mau berbuat itu gitu. Betul. Nggak ada kamera. Iya. Kamera susah lah. Orang harus bawa kodak, bener-bener kodak baru bisa Tapi foto tahu nggak, kan. gua itu pernah ke Gerebek, bukan ke Gerebek ya di Studio Is dulu, udah Tropicana tapi baru juga datang, baru tek jeung kamu tanya, oh udah lewat masa Udah kamu, lewat masa kalau nggak salah, tapi asa jeung kamu oke. 20 tahun yang lalunya Bener. pokoknya. Kekil terus? bray nyala. Oh ya? Maaf, kami dari kepolisian jeung aya buser. Buser SCTV disut semua. Dan itu kejadiannya pernah ada yang satu Kamu table. gini-gini tuh. Justru gua mah lagi joget-joget gini, Jo nyantai katanya, duduk kata teman-teman satu table ya pada kan. ngelindungin Pada gitu. ngelindungin karena memang gua nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman udah mah asik aja denger musiknya. Duduk dan itu pas ada razia itu ada satu table yang lagi pada nyabu. Dapat semua waktu itu. Dulu kita nggak tahu ya sabu itu nggak tahu. seperti apa ya. Itu begonya kita ya. Padahal memang dulu kita zamannya Mungkin baru taunya apa cimeng merenya gitu iya lah benar. Cek anak muda dulu mah cimeng cenah. Cimeng. Terus kumaha eta si produser itu? Ya gitu, akhirnya dia menyerah. Lambaikan tangan teh. Enggak, dia baik, tapi dia baik sih. Dia nelpon gini kan, kamu orang baik. Saya minta maaf kalau selama ini saya udah bikin kamu takut apa. Saya ya udah, sekarang kamu mau kuliah silakan. Kamu orang baik, kamu pasti dapat jodoh yang baik. Cik urang teh jurah hate. Nah, karena jodoh. Tapi berarti kan dia sadar kalau dia aku tolak mentah-mentah gitu kan. Tapi kalau kamu sewaktu-waktu suatu hari nanti mau nyanyi lagi, kamu telepon aku ya Neng gitu kan ngomongnya. Insya Allah aku bilang. Jadi baik-baik, udah gitu aku saya harus kembaliin uang kontrak, minta nomor rekening gitu. Enggak usah, enggak, itu enggak. Oh, jadi nggak dibalikin tuh? Enggak. Ih, luar biasa. Tapi ternyata begini, jadi si bos ini dia itu ternyata dekat sama adiknya kakek saya. Jadi ya begitulah ya. Saya tuh diselamatin banyak diselamatinnya sebenarnya gitu. Jadi untungnya kamu banyak diselamatin secara tidak langsung. Ya, jadi pada zaman itu ya banyaknya tuh orang cewek dari Bandung datang ke Jakarta. Ya. Itu tuh banyaknya, maaf ya, mungkin banyaknya orang nggak punya. Atau bener-bener yang ngebet pengen jadi penyanyi, apapun caranya pengen harus jadi itu. artis. Aku tuh di seperti itu kan gitu. Aku kan juteknya kayak gimana? Iya benar. Aku lawan kan. Saya mau jadi penyanyi bukan pelacur, digituin kan. Asli lu gituin? Asli, karena kan dia ngomong begini, kalau kamu mau tidur sama aku sekarang malam ini, besok kita belanja ke PI puluh juta. Siapa lu? Gitu kan. Zaman dulu itu sudah sevulgar itu ya. Langsung dia nunjuk-nunjuk kan, itu sebenarnya pertamanya berantem. Perempuan 100 kali lipat lebih cantik dari kamu aja manggil aku sayang. Kamu udah jelek, gini, sombong lagi gitu.
oh oke, gitu kan. Oke, udah dia marah, aku mah lempeng aja karena kan kontak udah di tangan kan. Tetap aja aku mah tugas aku apa hari itu ya take vokal gitu kan. Ya begitu sampai sebegitunya gitu. Gila, dunia mafia sih. Berarti memang Mafia dari dulu sih. juga memang sudah. Oh, udah parah. Emang sih, aku juga ngerasain itu ketika aku masuki dunia broadcast ya, dunia entertainment yang benar-benar profesional itu banyak banget yang seperti itu. Itu Mai, luar biasa. Nggak mungkin aku sebutin kan di sini artis-artis papan atas yang pada saat itu yang aku nggak ikut makan biji-biji itu. Mereka naik ke atas meja, jadi ruangan VIP-nya tuh ya segede apa Tapi ya? nanti kamu ceritain ke aku ya. Oh iya bisikin ya. dong, tenang dong. Itu udah minumnya langsung dari botol dibeginiin. Oke. Mereka striptis di depan bos-bos dari Hong Kong tuh striptis di atas meja. Karena kan mereka sambil judi bola. Jadi para bos-bos dan mafia ini memang jadwalnya rutinnya begitu. Judi bola, mungkin uangnya juga dari situ mungkin situ. ya. Judi bola yang sebelah sananya semua artis-artis dicokokin biar mabok, biar nanti hiburannya itu ya seperti itu. Mereka juga yang pelakunya ya. Akunya nggak kuat mental, jadi udah sekali, 2 kali, 3 kali lihat yang begitu akhirnya Udah give up gitu. aku give up deh, nggak deh kayaknya gitu kan. Maksudnya ternyata Nggak seindah yang lu bayangin gitu ya. Kan aku mikir gini, kita tuh kalau bekerja, kalau melakukan sesuatu kan harus sesuai hati nurani. Iya. Kajian orang dibayar sabara gembung. Dikirim mobil sampai 2 kali, bukan mobil kaleng-kaleng. Zaman itu. Z3 Wih, di Bandung nggak ada yang pakai. waduh.